Mari kita memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam Zoom untuk persiapan pelayanan GKST Gloria hari Minggu besok dan minggu-minggu ke depannya. Kami percaya bahwa yang terutama dalam kehidupan kami adalah melayani Tuhan Yesus. Itulah sebabnya malam hari ini kami akan memulainya dengan membaca firman, merenungkannya dan berdoa. Terima kasih, pimpin kami dari awal sampai selesai. Berkati jaringan supaya bagus, berkati teman-teman yang sudah hadir, maupun teman-teman yang belum hadir, biarlah mereka boleh hadir di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mulaikan pertemuan malam hari ini. Amin. Bacaan renungan kita malam hari ini dan juga akan dibahas nanti di hari Minggu adalah Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat ini panjang tetapi saya tidak akan baca semua ya. Hanya beberapa ayat saja saya akan bacakan, ayat 1, 6, 12, 16 dan 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ayat 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita membaca firman Tuhan yang luar biasa. Dari pembacaan yang barusan saya baca tadi, kita melihat bagaimana Matius menggunakan strategi untuk memperkenalkan Yesus ya kepada dunia ini, kepada kita semua. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa Eva kita ri Povelua ya, kita di perantau ini sudah lama meninggalkan kampung halaman. Tentunya waktu kita meninggalkan dulu itu orang-orang di sana itu ya ada yang masih kecil-kecil, bayi-bayi, sekarang sudah 20 tahun, 25 tahun ketika kita pulang Natalan atau pulang kampung. Bemo tanjani,
Akhirnya bagaimana supaya kita mengetahui mereka, mengenal mereka? Akhirnya kita tanya, siko anak cema, papa muncema, pam munja, banua murimbe ikare enye pontunya. Nah, anena jawab, anena sono. Kalau dia menjawab, baru kita tahu, oh anak anu, oh ini dulu karena masih kecil. Nah itu. Jadi strategi itu juga yang dipakai oleh Matius yang memperkenalkan kepada kita. Akhirnya kita yang tidak tahu siapa Yesus, kita jadi mengenal silsilah Yesus. Ya, Matius menggunakan strategi yang sama untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Dimulai dengan silsilah. Ya, kalau orang Batak biasanya ada DP Tarombo. Tarombo itu Papin yang tahu ya. Nah itu silsilah dari keturunan pertama urutan. Makanya kalau orang Batak walaupun sama marga pasti akan ditanya nomor berapa lah. Ada nomor-nomoran ya. Kalau kita kan pentanjani paling keturunan kedua ketiga oh sepupu 3 kali sudah, sepupu 4 kali pentanjani bu, paling sama marga pentanjani bu. Nah karena tidak ada tarombo mungkin perlu juga kali orang Pamona itu ya. Nah kalau Alkitab jelas ya mungkin orang Batak mengikuti firman Tuhan ini Matius ya. Jadi apa detail. Dimulai dengan silsilah, di dalamnya tercatat nama-nama para leluhur Yesus ya. Mulai dari Abraham sampai kepada Yusuf. Yusuf ayahnya Yesus ya, bukan Yusuf yang di Raja Mesir itu. Nah, dua hal yang menjadi perhatian Matius yaitu menyebut Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Yang pertama, Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang akan datang, yang sudah dijanjikan Allah kepada Daud. Di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 di sana tercatat ya. Dan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 sering kita baca itu kalau nubuatan di Natalan tuh. Seorang anak akan lahir, lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu sudah dijanjikan Allah jauh-jauh hari sebelumnya dan digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Jadi kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang benar-benar setia terhadap janjinya. Apapun dijanjikan pasti digenapi ya. Nah itu makanya Matius menulis itu semua ya. Lalu yang kedua, yang pertama tadi Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud, dia adalah raja yang akan datang ya. Yang kedua, Yesus juga sebagai anak Abraham. Abraham terkenal dengan bapa segala orang percaya, pembawa berkat ya. Dari keturunan Abraham seluruh bangsa di muka bumi ini diberkati ya. Dan kita ini termasuk orangnya. Dengan kelahiran Yesus kita diberkati. Kita menjadi percaya kita diberkati. Nah, jadi Yesus juga sebagai anak Abraham. Pembawa berkat bagi segala bangsa. Sesuai janji Allah kepada Abraham. Itu di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, makanya di ayat yang pertama tadi. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Dua nama itu yang sangat ditekankan. Makanya dulu saya waktu lagu-lagu Natal itu, lagu Malam Kudus Sunyi senyap. Kenapa di ujungnya disebut Yesus, Kristus, anak Daud, Kristus. Padahal kalau dilihat ada 14 keturunan dari Yesus, dari Daud ke Yesus, dari Abraham ke Daud, pembuangan. Kenapa tidak disebut Yesus anak Isai atau Yesus anak Yakub, anak Daud. Ya. Jadi luar biasa loh. Ya. Nah, melalui renungan kita malam hari ini kita diingatkan bahwa Yesuslah Sang Raja, dialah pembawa berkat. Kita bersyukur kalau kita dipercayakan melayani Raja segala Raja melalui tugas-tugas kita di gereja dimanapun. Ya, sebagai profesi kita apapun, itulah tugas kita melayani Raja segala Raja. Nah, kalau Yesus adalah Raja atas hidup kita, tugas kita adalah mengikuti, menuruti apapun firman-Nya, perintah Raja, nama juga Raja. Suka-suka dia merintah orang-orangnya, rakyatnya. Saya senang sekali dengan ini tidak diikutin ya, tapi kalau saya lihat di Malaysia, ya di Malaysia itu teman-teman saya sering ke sana. Mungkin Pak Pin sudah pernah ke sana. Pasti ada tulisan baliho-baliho, apapun kata Raja ada tulisannya. Daulah Tuanku, daulah Tuanku. Maksudnya terserah Raja mau ngapain kami siap. Mau diambil tanah juga ambil silakan. Nah itu daulah Tuanku. Jadi memang aneh Yesus sebagai Raja. Apapun kata Tuhan ya ikutin firman Tuhan. Ya kita ini cuma apa ya pesuruhnya Raja saja. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Nah kalau kita sudah taat melakukan firman Tuhan, perintah Raja udah pasti diberkati. Dia pembawa damai, dia juga pembawa berkat.
Ya, jadi tugas kita adalah melayani Raja segala raja. Ikutilah firman Tuhan, apapun perintah Tuhan, mari kita ikuti. Yang pasti diberkati, karena Yesus juga adalah pembawa berkat bagi kita dan bagi orang lain sekitar kita dan bagi seluruh isi dunia ini. Itulah sebabnya dia datang ke dunia untuk membawa damai, membawa berkat ya bagi kita semua. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita. Singkat, tapi biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekarang ini dan selamanya. Mari kita memuji Tuhan. Lagu Kidung Jemaat 50, Sabdamu Abadi, Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi, sulu langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sekali lagi. Sabdamu abadi, sulu langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami diingatkan lagi lewat pembacaan Matius 1 ayat 1 sampai 17 tentang silsilah Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia Raja segala raja, Dia adalah pembawa berkat juga. Oleh sebab itu kami bangga punya Tuhan, kami bangga melayani Tuhan Raja segala raja. Sebagai majelis, sebagai diaken di GKS Gloria Jakarta, kami bersyukur atas panggilan ini. Bila kami sungguh-sungguh tetap fokus dan tetap komitmen dalam tugas-tugas pelayanan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tutup sermon ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan selalu limpahkan bagi kami ya Tuhan. Teristimewa malam ini ya Tuhan, kami hamba-hambamu telah mengadakan sermon untuk pelayanan kami minggu sepekan ini ya Tuhan. Tuhan memberkati akan pelayanan kami ya Tuhan, dari Bapak Gembala Jemaat kami, rekan-rekan majelis yang akan bertugas nanti ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, pribadi maupun keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih, pakailah kami selalu Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan, memberikan kami tanggung jawab kami ya Tuhan sebagai pelayan ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GKST Gloria Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan malam istirahat kami hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bangun dengan tubuh dan jasmani yang sehat ya Tuhan, karena semuanya itu karena berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Mbak David. Ya, sebelum tutup, mungkin nanti kita perlu buat sertifikat majelis ya. Sertifikat, kalau di sini dulu kita buat, itu sertifikat ya, yang apa? Periode majelis ada nama, jadi nanti 2 dapat, foto dapat untuk semua majelis ya, yang selesai periodenya, apakah dia lanjut atau tidak. Pokoknya nanti kita kasih sertifikat, kita kasih foto berbingkai itu semua. Iya. Ya, jadi ada kenang-kenangan. Oke, Pak. Nanti Pak Jemi yang atur itu ya. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Pin, Karos. Semua salam semua ya. Orin. Iya, dah. Malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati.